والإنسان الصلصال من حماء مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقوموا له ساجدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي له اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. Syukur yang dirasa-rasai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian putra saudara dan biasa betul di Masjid Al-Amanah kami kajian keluarga kajian keluarga Maulana besar harapan dengan kajian ini orang iman orang biasa tumbuh iman orang bisa berkembang di raga Nabi dari orang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pukul dasar dari orang dina malam dina ayat bumi dia biasa atau salawat sekarang salam dia baik hasil Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian ku pergigiranana, perjuanganana, ya, dugi keadaan ayana, orang sadayana biasa ngabdi ke Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengabdian yang benar sesuai dengan sunnah-sunnah yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun beliau menyempatkan waktu untuk merasakan acara di Masjid Al-Amanah. Oke, para pengurus sahabat jamaah mau bergeser seperti ini. Banten kalau supaya selamat barokah dia kajian kurang kali tambahin bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Banten pajengka selanjutnya pada ayah mau dilaporkan di Yang pertama saya hormati Bapak Ustadz Dr. Anas Farman Jasim MAG selaku untuk selanjutnya atau ada teman lagi Pak Sekjen? Ada teman yang Pak? Untuk selanjutnya mari kita tundukkan hati kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, keberkahan, dan kemudahan dalam menjalankan tugas kita. Amin. Untuk selanjutnya mari kita tundukkan hati kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, keberkahan, dan kemudahan dalam menjalankan tugas kita. Amin.
untuk membukakan hati ya, menerima sholawat yang dilakukan dan kita baca sama-sama. Sholawat pada kesempatan ini sholawat yang dibantu oleh Ustaz Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi
Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di malam hari ini, sekalipun di luar cerah hujan, tidak menghalangi kita untuk sama-sama hadir kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa hadir mengisi ya. Untuk kajian pada malam hari ini, kita akan sama-sama membaca surat Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Mohon Quran yang sudah sama-sama kita pegang, konsentrasi untuk sama-sama membaca surat Al-Falaq ini. Qul a'udzu birabbil falaq ya, surat kedua dari terakhir atau surat ke-113. Dari ujung terakhir ya. Karena surat 114 Al-Falaq 113. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Saya baca dulu kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Tajwidnya qul ya. Qul ini harus tegas ya. Karena itu izhar. Wa azhiranna lamma fi'li mutlaq fi nahwi qul na'am wa qulna wal taqo ya. Jadi wa azhiranna dan izharkanlah, tampakkanlah. Lamma fi'li mutlaq ini disebut lam fi'il. Karena apa? Karena qul ini fi'il amal. Jadi lamna lam fi'il. Jadi secara mutlak harus tegas. Al-Qur'an dalam fi'il mutlak.
Finah kul, contohnya seperti kul, na'am wa kulna atau kulna wal taqo atau kata iltaqo gitu ya. Pada jangan di kul tidak boleh lama. Kul a'udzu a'u, nah itu beda ya. Adnal khalqi di pangkal tenggorokan, kalau ain wastul halqi tengah. Kalau aha ain ha dekatnya ya. Kemudian ghin kha ghairil khair, nah itu dekat kha ghin tempatnya. Ain ha nah itu ya. Nah, ketika ini dua huruf yang berbeda menghuruf hurufnya a'udzu ya, harus dibedakan. Jangan qul a'udzu, berbeda a'udzu. Qul a'udzu zu ya. Ujung lidah ini agak ditahan zu. Beda dengan dal. Ya. Qul a'udzu, nah ini panjang buat angkat ya, disebut mad asli. Qul a'udzu a'udzu qasar pendek. Qul a'udzu bi rabb, itu karena idgham. Nah, ciri idgham ada tanda tasydid kan. Qul a'udzu bi rabbil falaq, bi rabbil, bil itu juga harus jelas. Nah, di situ idhar dan takrib qomariyah. Ya. Jadi al itu ada dua, ada al syamsiyah, ada al qomariyah. Setelah al tidak ada syinah, itu qomariyah. Seperti orang kan ningali bulan mengumpulkan langsung ketinggalan. Tapi asyamsiyah karena alnya nyumput kok, orang bisa melotot ningali matahari kan biasa. Mengumpulkan matahari bulan beda dengan bulan. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Itu disebut qalqalah kubra ya. Karena huruf qalqalah berada di akhir kalimat. min ikhfa ya. Min syarri ma khalaq. Syarri min syarri ma khalaq. Shin dengan sin biasa, ma asli khalaq, qasar sama dari qalqalah kubra. Wa min syarri sama itu ikhfa ya, berdengung. Wa min syarri ghasiqin khalaq. Ghasiqin itu tempatnya sama. Tak boleh ghasiqin idhar. Kenapa? Karena tanwin menghadapi hamzah. Wa min syarrin, nah ini baru idgham lam tarik syamsiyah ya, alnya tidak terlihat sekaligus juga disitu gunnah ya. Wa gunna miman summa nunan syuddida wa sammi kulla harfa gunnatin bada. Jadi kalau ada nun dan mim bertasydid maka itu gunnah ya, di hidung khaysyum. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Wa min syarri hasidin
din. Ini izhar karena tanwin menghadapi hamzah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad. Jadi jangan karena awong di ujung hasad, salah. Ya, tidak boleh itu menambah hurufan. Tapi idza hasad. Jadi satu ketukan hasad. Ulah hasad. Total salah. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu qolqalah kubra. Itu secara tajwid ya. Baik, kita bahas apa kandungan dari surat Al-Falaq ini. Ini surat Al-Falaq dengan surat An-Nas disebut dengan mu'awwadzatain. Dua surat turunnya sekaligus disebut dua surat permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita suka berta'awudz, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini ada a'udzu dua-duanya, a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Nah, disebutlah mu'awwadzatain. Nah, dua surat ini turun di Madinah. Ya, sehingga surat ini disebut surat Madaniyah. Nah, disebut surat Madaniyah bisa bermakna turunnya di sekitar Madinah, bisa juga turun pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nah, itu bisa bermakna makani atau maknawi dari. Nah, jadi mu'awwadzatain ya. Jadi kita apa sih perlindungan yang kita mohonkan kepada Allah? Seperti kemarin di surat An-Nas ya, 2 bulan yang sudah diulas. Sekarang Kul, katakanlah wahai Muhammad. Nah, ini perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Juga mukhatab gue muayyan, bukan hanya untuk pribadi Nabi, tetapi juga kita sebagai umatnya menjadi khitab perintah ini. Ya. Kul, ucapkanlah, katakanlah. A'udzu, aku berlindung. Ya. Birabbil falaq. Kepada Rabb, kepada Allah yang mengendalikan al-falaq, waktu subuh, yang mengurus, mengatur subuh ya. Kata a'udz ini artinya seseorang meninggalkan satu tempat menuju tempat yang lain, disebut a'udz. Kenapa dia pergi dari satu tempat ke tempat lain? Dia menghindar sesuatu yang membahayakan dari tempat asal kepada tempat yang aman. Begitu kan cara berlindung kita juga seperti itu. Ya, seperti itu lagi hutan yang bahaya. Kita kan nyumputkan atau yang bahaya di tempat dia musuh dan sebagainya. Itu a'udz ya. Oleh karena itu a'udz, aku berlindung Birob kepada Allah, Rob pengendali, pengatur, itu kan pendidik alam semesta ini. Al-Falaq salah satunya adalah Tuhan yang mengatur, yang mengendalikan waktu subuh. Falaq ini artinya pecah, ya, membuka, belah. Kenapa membelah? Dari gelapnya malam, pekat malam yang hitam, kemudian dengan subuh waktu fajar, ya, ada mulai kilatan cahaya berganti kepada siang di pagi hari. Nah, ibarat juga seperti tanah yang kering, kemudian dia belah, tumbuhlah biji-bijian, tunas.
biji dikubur katanya peletek belah si bumi, itu disebut pahat. Nah, apa yang kita harus mohon perlindungan kepada Allah yang mengatur waktu, kemudian keberadaan seperti itu, agar tadi kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa yang terjadi pada kita bergantian suasana dari malam ke siang, gitu kan. Suasana dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, kita ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, turun dua surat ini sekaitan ya, dengan cerita bahwa Nabi Muhammad SAW kena sihir, ya, kena sihir. Tetapi persoalan kena sihir ini juga perdebatan, ya, hadisnya dipandang makruh. Nah, kenapa? Karena wallahu ya'simuka minan nas. Karena ayat bahwa Allah itu memelihara, menjagamu dari kejahatan manusia. Berarti tidak Nabi mesti maksum, dijaga, diprotek, Allah masih kena sihir gitu. Nah, jadi kalau tadi hadis ayat Nabi kena sihir, tapi kalian melihat ayat tadi wallahu ya'simuka minan nas. Allah sudah memelihara, menjaga kamu dari kejahatan manusia sebagai bentuk kemuliaan para Rasul Muhammad SAW. Kemudian ayat yang lain, la yuflihu sahir haitsu ata. Tidak akan seorang ahli sihir-sihir itu memperoleh kemenangan ketika berhadapan dengan para rasul. Para rasul lebih agung sebagai makhluk pilihan Allah, punya mukjizat. Ya. Oleh karena itu, bagaimana sabab nuzul yang turunnya ayat ini? Ketika dua informasi seperti itu, intinya bagaimana sebelumnya kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, ya, dari hal-hal seperti itu. Min syarri ma khalaq. Ya, kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan, ya, apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk-makhluk yang sudah Allah ciptakan, kita mohon perlindungannya. Air saja yang Allah ciptakan, ya, bisa saja dia besar jadi banjir, ya, gitu. Karena air berbahaya, tapi namun dia Allah ada di dalam air itu masukkan sebuah bahaya bagi kita, bisa datang. Ya. Ular, makhluk-makhluk Allah, binatang melata, ya. Nah, bagaimana ketika itu bisa membahayakan kita? Gunung, ya, bisa seperti Solo meletus dan sebagainya. Sementara di sekitarnya banyak pemukiman masyarakat, gitu ya. Itu bisa gunung, bisa sesama kita. Apapun yang diciptakan oleh Allah makhluk, ya, karena tergantung ya kepada kita apakah bahaya atau manfaat bagi kita, maka kita senantiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang Allah ciptakan, dari makhluk-makhluknya. Jadi kita bisa melihat ya dalam berbagai konteks sesama makhluk tadi, ya, bisa berbahaya, bisa manfaat, ya, tergantung kita. Sehingga dengan permohonan protek perlindungan, maka insya Allah kita akan dipelihara dari kejahatan makhluknya seperti itu. Wa min syarril ghasiqin idza waqab, ya. Kemudian dari kejahatan bisa wa min syarril ghasiqin idza waqab, ya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ternyata malam saja bisa mendatangkan sebuah kejahatan, sebuah bahaya.
membicarakan misal kejahatan-kejahatan bisa jadi malam, ya, termasuk makan, menyiasati untuk menggulingkan pemerintah, untuk berbuat jahat, praktek-praktek perdukunan bisa jadi kan malam, kerja guling dan lain sebagainya gitu. Nah, min syarril ghasiqin idza waqab. Kita juga mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Seharusnya malam itu tempat yang menenteramkan bagi kita untuk istirahat dari seharian yang kita bekerja. Tapi kalau malam itu bagi orang-orang tertentu bisa jadi ya, sebagai siasat orang bertibra orang terang pada muka kunci kan gitu, kayak motor kan gitu, motor diambil tahu-tahu subuh bangun sudah hilang kan gitu. Hal seperti itu, datang penyakit dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita di dalam malam itu bukan sekedar tadi waktu tidur sepanjang malam, tapi bisa bangun malam, wa minal laili fatahajjad bih nafilatalak, ya, bermunajat kepada Allah SWT, mohon perlindungan dan lain sebagainya, anak-anak kita, keluarga sehat dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana kita merencanakan ya, perjalanan kehidupan kita untuk di siang hari, itu malam bisa memberi nuansa ya, inspiratif. Ada ide, ada satu keinginan yang bagus, gitu ya. Sedang dingin-dinginnya kan. Oleh karena itu tadi min syarril ghasiqin idza waqab. Kita mohon perlindungan ya, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarril naffasati fil 'uqad. Kemudian juga kita minta perlindungan dari kejahatan an-naffasat, ya, wanita-wanita peniup, fil 'uqad, ya, tukang-tukang sihir yang menghembuskan ya, pada bukul-bukul. Nah, ini praktek-praktek tadi perdukunan, di mana bahwa tadi cerita Rasulullah SAW kena sihir itu, ternyata ada utusan Yahudi, Lubaid bin Asim namanya, seorang pemuda, disuruh oleh orang-orang Yahudi, coba kamu pura-pura jadi pembantu Rasulullah, kamu awasi Rasulullah. Kalau ada rambutnya yang jatuh, kumpulkan. Ada sisirnya yang patah, ambil. Nah, ternyata Lubaid bin Asim itu nurut. Mungkin ya, rambut Rasulullah habis sisir atau patah sisir dikumpulkan. Nah, si rambut Rasulullah SAW beserta potongan sisir dan juga ikat kepala dan sebagainya itu kayaknya disimpan di bawah sumur, digencet di batu. Nah, kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW ada informasi, ya, setelah beliau katanya merasakan panas atau istilah kita ada sesuatu kondisi ya yang cukup bingung, himbang-himbang, seharusnya misalkan katakanlah ketika ditanya menjawab A, ini kemana-mana, perasaan Rasul ada perasaan yang tidak nyaman. Ternyata ada petunjuk bahwa di sumur rambut Rasul dan potongannya ada, betul ternyata ada. Nah, oleh karena itu an-nafasat, peniup-peniup, maka praktek-praktek perdukunan ada istilahnya properti nah, alat-alat yang sudah dipakai, gitu ya. Yang mulai mungkin rupa, ditiupan, ya, menyan, misalkan atau boneka-boneka kecil, kemudian kepala boneka diikat 11 ikatan. Setiap ikatan ditusuk-tusuk oleh jarum. Gitu. Oleh karena itu jumlah surat ini dua surat awal dan ini 11. Nah, maka setiap ayat inilah yang membuka bukul-bukul tadi. Ikatan 11 dukun itu. Ketika turun ayat ini maka udahlah,
praktek-praktek dukun yang pada saat itu mempraktekkan. Nah, sesuai jumlah 11 pun maka surat Al-Falaq 5 Anas 6 katanya kan. Itu bisa dilihat di tafsir-tafsir ya. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Kita mohon perlindungan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan para belenggu. Yang mungkin prakteknya seperti apa di perdukunan. Oleh karena itu rata-rata ya persepsi kita dukun itu nini kolot terus kompong gitu ya. Orang rambut jamigwi gitu. Nenek lampir, nenek kayu dan sebagainya gitu. Ya memang anak masa ya peniup-peniup perempuan di sini ya gitu. Yang menghembuskan ya mungkin membaca mantra-mantra dan lain-lain sebagainya. Nah, kita tentu di dalam apakah percaya kita pada praktek-praktek sihir seperti itu ada ya, tetapi kita tadi mohon perlindungan ya, kepada Allah agar ketika ada orang-orang yang menginginkan ya, kita mengganggu dan lain sebagainya, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri hasidin idza hasad, kemudian juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang-orang ya, hasid, tukang hasud, nusuk iri, dengki, idza hasad, apabila dia melakukan hasudnya, dengkinya gitu ya. Apa yang disebut dengan hasud? Ketika kita ya tidak senang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Ya pun batu teruntung terbunga teh gerentus nah teh orang kayak leungit tah. Jadi keuntungan batu teh ini saya tahu berumah cilaka saya sudah mendengar. Nah itu ya. Nah kemudian bukan sekedar iri dengki itu tidak senang orang mendapatkan kenikmatan atau ingin hilang kenikmatan itu, bila hasad. Ya, bahkan ada orang terus melangkah. Aku baca nasihat supaya dagangan yang rugi. Lain sekadar tersenang, tapi dijegal ya, dikumpulkan ya. Gitu. Nah ini hasad. Jadi kita pun mohon perlindungan kepada Allah dari ya, kejahatan orang-orang yang iri dengki, kemudian juga menjalankan proses-proses iri dengkinya agar orang itu orang lain hilang nikmatnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, bahayanya kita iri dengki terhadap yang lain itu iyyakum wal hasad. Jauhilah oleh kamu perbuatan iri dengki tadi. Fa innal hasad yaqul hasanat kama taqulun nar al-atom. Karena bahayanya kalau kita hasud, tidak senang orang mendapatkan kenikmatan, bahkan kita ingin menghilangkannya, maka amal-amal kita akan hangus ibarat api melahap kayu bakar yang kering. Sholat kurang, baca Quran bisa ludes gara-gara hasud iri dengki kepada yang lain. Bahkan kata Rasulullah SAW, rizqul hasid lil mahsud. Rizkinya ya, orang-orang yang hasud ya, akan pindah kepada orang yang dihasudi. Misalnya saya iri dengki karena awam, maka rezeki saya pindah ke dia gitu. Lain kalahkan di batu leungit kalau dia hasudan maka orang kan itu pindah. Nah maka amalnya adalah mohon perlindungan kepada Allah, min syarri hasidin idza hasad. Ya, kita dibersihkan kepada orang ya tidak hasud atau orang tidak hasud kepada kita. Ya. Ada doa kalau orang yang suka baca Yasin padilah. Allahumma ya manuruhu fi sirri wa sirruhu. Ya Allah ya manuruhu, zat yang memiliki cahaya fi sirri wa sirruhu, di dalam hal-hal yang rahasia sekalipun. Ikhfina, ya Allah, istilahnya apa, samarkanlah an uyunin nadhirin,
dari pandangan-pandangan orang yang tidak senang kepada kita. Wa qulubil hasidin, dari hati-hati orang yang kiri dengki. Allah maghfirah lil wa qulubil hasidin wal baghin, termasuk orang yang tadi ingin merusak kita, menghilangkan kita, membenci kita. Jadi kama akhfaita fil jasad innaka ala kulli syai'in qadir. Seperti apa samarnya? Seperti ruh dalam jasad kita. Ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi urang teh ulah tinggali ya batur teh ya. Sehingga kan kalau orang hasil melihat orang menjadi tidak senang, ya kita mah ulah hati nyalir wae betul gitu. Ke orang-orang hasil gitu. Tapi kalau orang-orang yang baik ya dipersilakan. Apa? Karena kita di dalam mendapatkan kenikmatan dan bersyukur, bisa berbagi, bahkan harus memperlihatkan. Fa'amma bi nikmati rabbika fahadits. Kalau kita punya nikmat ya ceritakan nikmat itu. Sekaligus diikuti dengan rasa syukur, dengan sholat, infak dan lain sebagainya. Jika kita memperoleh keuntungan-keuntungan. Jadi surat Al-Falaq ini termasuk surat An-Nas ini ya kita sering dawamkan ya, untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi pergantian waktu saja bisa ada manfaat mador, kemudian juga makhluk Allah, kemudian malam gelap gulita, kemudian para tukang sihir dan orang-orang yang senantiasa iri dan kita terhadap kita. Gitu. Nah, demikian barangkali penjelasan secara singkat ringkasnya. Dipersilakan bapak-bapak untuk ya kalau ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan ini dipersilakan, kita diskusi saja. Mana ini? Bapak yang mempertanyakan Di pembahasan 113 mungkin ada yang penasaran yang apa atau apa bagaimana atau seperti apa manfaatnya bisa ditanyakan, diskusikan langsung. Silakan, tidak malu-malu. Disambut. Ya Pak. Ada pertanyaan? Jadi kalau kita ada sholat kan surat yang pendek-pendek saja. Jadi sambil kita setelah mengetahui isinya perlindungan berlaku untuk begitu. Jadi cara yang menambah kekhusyuan itu apa yang kita baca, ya, baik doa-doa maupun ayat-ayat Al-Quran menjadi bahan dukungan. Ini artinya, ini maknanya kan insya Allah bermanfaat untuk kita di dalam salat dan ibadah. Mas, saya ada Mas. Ayo Mas, makan dulu. Nah, bedanya pertama Ada petasan, ada meja. Pak Hasan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan disampaikan bahwa dalam surat Al-Araf ya, Al-Falaq, bahwa jaminan atau itu dalam hadis tadi disebutkan bahwa dan itu pun tidak pasti ya meninggalnya atau bukan meninggal ada sihir. Pasti Allah sudah memberikan jaminan bahwa menjaganya. Ketika Rasulullah SAW
sampai terjadi seperti itu. Padahal Rasulullah sendiri jangankan bagi kejahatan manusia sihir gitu kan, ini meninggal atau pada Rasulullah ini terkena racun atas perbuatan manusia gitu. Itu seperti apa itu jaminan atau misalkan Allah sendiri kan akan mengawasi lah, intinya mengawasi dari perbuatan jahat manusia terhadap Rasulullah. Nah itu yang mungkin jadi pertanyaan karena tadi ada misalnya Allah menyampaikan bahwa akan dijaga Rasul dari kejahatan manusia. Itu aja. Baik ya. Ini wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah ya ya'simuka. Beliau memelihara, menjaga, memproteksi dari kejahatan manusia. Nah di dalam surat Kahfi misalnya dinyatakan kul innama ana basyarun mislukum, katakanlah bahwasanya aku, kata Nabi, basyarun mislukum, manusia seperti kamu, manusia biasa seperti kamu. Yuha ilayya, bedanya ya, aku ini diberi wahyu. Nah, jadi itu bedanya. Artinya bahwa Allah menjaga betul ya, peran-peran Muhammad ini sebagai Rasul, dipelihara, dijaga ajaran-ajarannya ya, dari campur tangan kotoran-kotoran ajaran-ajaran dari luar gitu ya. Oleh karena itu Quran itu sendiri inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami ya, yang telah menurunkan az-zikra yaitu Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang sungguh akan menjaganya gitu. Oleh karena itu Quran dari masa Rasulullah sampai kita saat ini persis sama ya, tidak ada pengurangan, tidak ada kelebihan gitu. Nah itu. Nah bagaimana Rasul sebagai pribadi, basyarnya, unsur-unsur dimensi kemanusiaannya, sebagai orang Arab, sebagai manusia biasa yang makan minum, menikah, dan menyalurkan syahwat dan lain sebagainya. Nah maka itu berlaku hukum-hukum yang sama dengan kita gitu. Nah, ketika Rasul misalkan beliau meminum air susu, ya sehat segala gitu. Ketika Rasul juga meminum racun, ya terlepas bagaimana disajikannya secara tersembunyi, ya praktek-praktek kenyataannya mereka ya tidak bisa menjaga, gitu kan? Jadi minum saja, maka berlaku di situ ya hukum kasarnya. Nah gitu. Oleh karena itu dari aspek ya ajal Rasul itu misalkan, nah itu ketetapan Allah, tapi dari wasilah-wasilah media cara Rasul itu meninggal kan kita tidak tahu. Kita saja meninggal itu bisa beda-beda, wasilahnya bisa meninggal, bisa orang sedang sholat ya bahkan beres sholat assalamualaikum itu mau khutbah kan begitu. Nah itu kan wasilah-wasilah tata cara kaifiat cara meninggal itu bisa beda-beda ya. Oleh karena itu Rasul sebagai manusia biasa tidak bisa ya tidak mengetahui apakah ini racun atau tidak ada ketika itu disajikannya di luar sepengetahuan beliau menyajikan ya. Artinya bisa saja ya bahwa ketika memang ada keterangan bahwa Rasul itu meninggal karena diracun wasilahnya, bisa jadi terjadi gitu. Nah itu ya. Akan tetapi artinya penjagaan kemaksumannya seseorang seperti itu. Jadi bukan karena gara-gara misalkan Nabi itu langsung kayak menepak minum. Ulah berarti minum ya saya lanjut. Dibisikin. Kenapa? Karena tadi
Muhammad ya, sebagai manusia biasa sama dengan kita, makan, minum, istirahat, kalau Nabi itu istirahat, untuk minum, sekalipun ya Nabi memiliki akhlak, perilaku dicontoh. Jadi kalau makan itu berhenti sebelum kenyang, kan begitu. Kemudian makan sebelum lapar. Jadi ulah ngantuk lapar, makan ini haus makan dului-dului. Kemudian ketika kita banyak makanan, ya berhenti sebelum kenyang. Jadi ada praktek-praktek sehat yang seperti itu. Jadi artinya bahwa masyariah Nabi, makanya di dalam hukum itu harus dilihat apakah jubah misalkan sunnah, celak sunnah, misalkan dia buat sunnah, gitu. Nah, ini dilihat apakah itu kultur atau budaya Arab atau perintah. Nah, harus bisa membedakan mengikuti sunnah itu, gitu ya. Ayat rumah seneng, ayat orang Arab, ayat orang ikuti, harus mengikuti jubah, gitu. Nah, itu maksudnya kultur, perintah. Misalkan ajaran agamanya seperti apa, nah, maka tentu kalau itu sebuah ajaran akan berlaku mau orang Indonesia, mau orang Barat, mau orang Arab sama. Jadi kalau kultur, ya apa harus dulu pakai batik kan kita pakai batik, misalkan kan begitu. Karena ini adalah kultur budaya saja. Kenapa di Arab itu harus jubah, di Indonesia pakaiannya lain, nah itu tidak berkaitan ya dengan sebuah ajaran. Cuma bentuk ajarannya adalah bagaimana kita menutup orang saja, gitu kan? Layaknya seorang perempuan seperti apa, satrul auratnya jami kubadaniha, seluruh tubuhnya tidak wajib kafain kecuali muka dan dua telapak tangan. Tapi kalau laki-laki maka suruh warubah, ya wilayah-wilayah bagian di antara pusat dan ini dengkul harus tertutup, gitu ya. Maka cukup misalkan kalau kita pakai sondok atau celana cingkrang kan cukup. Nah, seperti itu. Nah, tetapi kalau bagaimana kita berbusana secara tertutup, aku pantas berlaku dada buat terbuka oleh sholat, maka ada wilayah-wilayah estetisnya, kepantasan berlaku mulai sholat, ya. Pakaian maka kudu zinatakum inda kulli masjid, pakai pakaian rupa halusna mulai datang ke masjid, ulah asal-asalan. Nah, seperti itu kan begitu. Artinya bahwa di situ ada estetika, ada akhlak, ada kepantasan. Nah, seperti itu ya. Jadi penjagaan pemeliharaan Allah yang sungguhnya pada ajarannya, tidak tersentuh oleh campur tangan siapapun, gitu kan. Selalu di situ dijaga. Tapi dalam kapasitas Nabi sebagai manusia biasa seperti kita saja. Nabi ditembak tembus, Nabi misalkan jatuh luka mengalahkan. Nah itu hukum kemanusiaannya sama. Tidak boleh Nabi Rasul dipedang mental, bodoh seperti debus bilang betul. Jadi hukum itu berlaku sama. Nah, seperti itu. Makanya kalau di kita harus sakti dan sebagainya, itu sebuah kehebatan yang tidak juga. Ya, bisa jadi itu bagian dari istimdroj, sihir tadi, ya, sihir teger, tapi diker gitu, berdarah tadi, seperti itu ya. Memahami kapasitas ya si muka penjaga terhadap Nabi lebih pada aspek-aspek ajaran. Dan demikian dipersilakan Bapak. Wah, iya. Assalamualaikum Ustaz. Kita ada bingung. Kami teh ayah alif teh berhenti atau Nabi di puasa apa di namanya mengkok namanya. Jadi di sini misalnya ada lam alif ya. Di situ sesungguhnya la waqaf, tidak ada waqaf. Oleh karena itu lebih utama ini wasol kalau bacaan kalau kita
tadi istilahnya dengan ayat-ayat gitu ya. Tapi kalau misalnya Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad. Terus kayak gitu sampai ada waqaf gitu. Kemudian Al-Quran misalnya sama misalnya la'la ya, atau misalnya kolak wakaf aula ya, misalnya kof yang lama itu wakaf aula, artinya wakaf berhenti lebih utama. Wajib. Ada ya, kalau ada jim atau jaiz boleh di situ berhenti, boleh juga dilanjut gitu. Ada to ya, maka to itu menunjukkan mutlak ya, di situ harus wakaf. Ada mim wakaf lazim, mesti juga di situ wakaf gitu. Nah itu tanda-tanda seperti itu ya. Tetapi intinya ketika itu memenuhi struktur bahasa Arab lengkap, boleh wakaf juga. Misalnya ini tadi kan katakanlah aku berlindung ya kepada Rob yang mengendalikan subuh, itu kan sempurna. Kemudian min syarri ma khalaq ya, dari kejahatan makhluknya, nah, itu sempurna lagi gitu. Jadi dilihat dari artinya kalau kita tidak diwasol pun tidak jadi masalah gitu. Tapi kalau kita panjang diwasol boleh tergantung pada jadi jangan sampai kita itu misalkan wakafnya tidak tepat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarr, nah tidak tepat. Min syarri ma khalaq wa min syarr, tidak tepat. Artinya bahwa wakaf pun harus berhenti pada kalimat-kalimat yang lengkap, ya tidak sepotong-sepotong cara mewakafkan. Oleh karena itu ada istilahnya lahnun jari ya, salah total. Kalau seorang sedang lomba MTQ musyawarah ya berdina kok gitu, itu bisa nilai besar dikuranginya karena dia lahnun jari, kesalahan dia fatal gitu. Karena mungkin tadi tidak memahami struktur kalimat yang sempurna. Kita pakai dulu. Inti dalamnya hasan dan berarti hasan. Nah, kan hasan itu ya terkadang pasti ngejelotin ayat gitu ya. Dalam hadis itu masih ada ketika kita sedang balik gitu ya, yang dibantu beli mobil yang pemasaran gitu ya, siap. Ya mas, yang nomor pedagang, kerja di kantoran, gitu ya, hasad pasti ada, gitu. Apalagi yang berdagang. Orang ada nih barang-barang gitu. Nah, menyikapi atau cara yang lebih utama untuk menghilangkan rasa hasad itu, apakah ada yang bisa kita lakukan gitu kan, untuk menenangkan diri kita dengan pandangan kita terhadap orang lain ada hasad itu. Jadi intinya untuk menenangkan kita supaya tidak tertimbulnya hasad itu di diri kita gitu. Apalagi dalam bertetangga itu kan, terus berjualan pedagang ataupun yang lain seperti itu. Mungkin ada kiat-kiatnya mas, ini ada menarik juga nih mas. Ya tentang hasad, iri dengki gitu. Sebenarnya bahwa ya sikap kita itu harus wajar-wajar saja gitu ya. Ketika kita memperoleh kesuksesan, keuntungan, ya kita bersyukur.
Jangan sampai euforia berlebihan, ya, meluap-luap. Orang jadi kalau kita berlebihan kan jadi, oh saya tak begitu kan, bisa menimbulkan penilaian kurang bagus. Gitu. Nah, kemudian juga ketika kita tadi memperoleh katakanlah ketidakberuntungan, ya, kerugian, kehilangan sebagainya, ya, kita berusaha biasa-biasa saja, ya, netral, gitu. Sehingga kita bisa menerima apapun yang kita terjadi, ya, takdir terhadap kita, sehingga kita tidak, ketika kita berada pada posisi kurang, melihat orang yang lebih juga biasa. Tapi kalau kita tadi masuk kehilangan segitu, bukan kene loba yang memunculkan itu, nah orang mikir, nah itu, gitu. Karena kita tidak bisa mengendalikan, gitu. Oleh karena itu tadi ketika juga orang yang punya kesuksesan, al-in'am ala ghair, senang berbagi terhadap yang lain, gitu. Nah kalau orang itu memang kaya, sukses, senang berbagi, kan orang pun senang, gitu kan. Terus itu alhamdulillah ini sukses ya, kan masih dia malah minimal ayah kan, gitu ya. Itu kemudian masjid misalkan, wakaf dan sebagainya. Jadi orang juga ada, ya, kehadiran orang sukses itu dapat berkahnya kan istilahnya. Malah kan dapat doa kan. Tapi kalau ke rumah sukses dari medit misalkan, tegak jemuran terbiasa misalkan, dengan memunculkan orang seperti itu. Nah, apalagi misalkan hasud ini dengki ini, ya, ketika seseorang, ya, ada satu tujuan yang sama diperebutkan oleh banyak orang, gitu kan. Nah, orang kan punya beda kapasitas, dan akhirnya yang lain bisa merebut orang itu, terutama di dalam hal kekuasaan, ya, politik, gitu. Nah, iri dengki ini harus ada tempatnya itu. Bagaimana siasat menjatuhkan lawan, menjegal lawan, gitu kan. Karena sama-sama kita istilahnya the same purpose, tujuan yang sama untuk merebutkan tadi. Nah, melahirkan konflik. Orang untuk merebut itu bagaimana caranya? Maka bisa jadi menghalalkan segala cara. Ya, iri dengki bisa orang diracun tadi, bisa pakai dukun, disantet dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, karena itu tadi di dalam Islam harus senantiasa tadi wajar, gitu ya. Dapat musibah, mau dapat nikmat, kita harus bisa standar, gitu. Ketika dapat nikmat bersyukur, dapat musibah, kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memohon kan, gitu, bersabar kan, gitu, untuk kuat menghadapi musibah itu. Itu cara Hasan itu. Karena itu dengan istilahnya membaca ini, insya Allah juga ini bagian, ya, solusi kita supaya kita terhindar dari orang lain hasad atau kita hasad terhadap yang lain, gitu ya. Jadi jangan oleh karena itu tadi ketika kepada orang, bagaimana kita menguatkan husnuzon saja, ya, berbaik sangka saja. Si harus orang orang curiga, nanti sudon bisa jadi nuduh, fitnah kan, begitu. Itu juga tidak baik. Terus harus masuk ke orang juga tidak baik, gitu. Jadi harus tetap husnuzon dan bagaimana hidup kita berada dalam kewajaran. Ketika bahagia, ketika sukses, wajar. Ya, kita mendapatkan ujian musibah juga wajar. Nah, maka insya Allah mencintai sesuatu saja kan begitu. Habib habibaka au nama, abghid baghiruka yaumama. Kalau kita mencintai sesuatu, cintai sewajarnya. Ya, bisa jadi yang kita cintai esok hari jadi kita benci. Kita benci sesuatu, benci sewajarnya. Bisa jadi yang kamu benci, suatu saat dia mencintainya, kan, gitu. Nah, seperti itu, Pak. Standar pengendaliannya seperti itu. Mungkin
sok puji dan sebagainya. Gitu ya. Pas nawan pulungan itu dikasih dan sebagainya. Jadi harus standar saja antara benci dengan cinta itu. Sebetulnya kalau pasangan kita mungkin kubu gitu. Apa yang jelek? Susah kubu kan? Nah, kita dicuek kan bingung. Seperti itulah. Nah, barangkali masih ada. Saya pesan. Ya. Di sini kan dikatakan pesan berlindung kepada yang mengendalikan suhu. Kenapa mesti suhu, pesan? Nah, itu kan mewakili pergantian waktu dari pekatnya malam. Nah, subuh itu kan fajar ya, maka meletek cahaya matahari sebagai pembuka gitu. Untuk berganti kepada siang hari gitu. Nah, begitupun sesungguhnya ketika kita maghrib dari siang kepada apa? Kepada malam, sama baca ini gitu. Nah ini mah istilahnya al-fard itu mewakili saja ya dari pergantian waktu dari malam ke bisa jadi juga ya kita berdoa kepada Allah dan itu yang mengendalikan maghrib bisa jadi kan gitu pergantian dari siang kepada malam gitu. Itu hanya mewakili saja. Jadi itu mutlak subuh gitu. Mutlak subuh gitu. Saja diwajibkan. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahar fil lail gitu kan. Pergantian malam ke siang, siang ke malam. Nah, itu sama saja. Nah, tetapi juga bahwa tadi kenapa falak? Karena kan kita tidak tahu nih pagi ini mau kemana kita, mau usaha apa. Tapi kalau kita sudah mohon perlindungan di waktu subuh, ya kita bangun tidur masih fresh, hidup menjalani pagi-pagi fresh, ada dalam lindungan Allah. Nah, sudah bagus, gitu kan? Kenapa? Karena kita kan wama tadri nafsu madza taksibu ghadan. Ya. Kamu tidak tahu esok itu mau ngalakukeun naon, mau mengerjakan apa. Wama tadri nafsu bi ayyi ardin tamut, termasuk kamu tidak tahu di bumi mana pada waktu kapan maut akan datang kepada kamu ajal kan gitu. Nah, apa karena sesuatu yang di hadapan kita semuanya gaib ya. Ketika kita belum tahu takdir apa yang akan terjadi pada kita gitu. Maka selayaknya di waktu subuh kita tadi barangkali dicukupkan sekian. Saya akan ke Sukabumi. Langsung mau terbang ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk lebih bisa mempelajari lagi dari sumber-sumber referensi yang lain. Bila ada kekurangan kesalahan itu dari diri pribadi, bila ada hal yang baik itu doakan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika kama nawwarta al-ardu
semakin menumbuhkan, semakin berkembangnya nilai serta keimanan kita dalam menjalani peribadatan kita tutup dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.